Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan case study tentang konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fatra Dwi Karna dengan NIM 2352 21275. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Rizky Putra Sahdewa dengan NIM 2352 21260 dan Haris Salman Alfarizi dengan NIM 2352 21283. Berikut disajikan laporan posisi keuangan dari kedua entitas. PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai 300 juta pada 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya, yakni 300 juta, maka PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2020 sebagai berikut. Oke, yang pertama itu PT Afaf. Akun yang terdapat di sisi debit di PT Afaf meliputi yang pertama ada kas senilai 130 juta, kemudian ada piutang senilai 165 juta, kemudian ada persediaan senilai 200 juta, kemudian ada investasi pada PT Farva senilai 355 juta, kemudian ada tanah senilai 200 juta, kemudian ada bangunan dan peralatan senilai 700 juta, kemudian ada beban pokok penjualan senilai 200 juta, kemudian ada beban penyusutan senilai 50 juta, kemudian ada beban administrasi dan penjualan senilai 225 juta, kemudian ada dividen senilai 100 juta. Kemudian di sisi kredit PT Afaf itu yang pertama ada akumulasi penyusutan senilai 450 juta, kemudian utang usaha 75 juta, kemudian utang obligasi sebesar 200 juta, kemudian ada saham biasa 500 juta, kemudian saldo laba 225 juta, kemudian ada penjualan senilai 800 juta, dan ada bagian laba dari PT Farva senilai 75 juta. Kemudian PT Farva. Di sisi debit PT Farva yang pertama ada kas senilai 80 juta, kemudian ada piutang senilai 65 juta, kemudian persediaan 75 juta, kemudian ada tanah senilai 100 juta, kemudian bangunan dan peralatan senilai 200 juta, kemudian beban pokok penjualan senilai 125 juta, kemudian ada beban penyusutan senilai 10 juta, kemudian ada beban administrasi dan penjualan senilai 40 juta, kemudian dividen senilai 20 juta. Nah, lanjut di sisi kredit PT Farva. Yang pertama ada akumulasi penyusutan senilai 20 juta, kemudian ada utang usaha senilai 60 juta, kemudian ada utang obligasi senilai 80 juta, kemudian ada saham biasa senilai 200 juta, kemudian ada saldo laba senilai 100 juta, kemudian ada penjualan senilai 250 juta. Sehingga total di PT Afaf tadi senilai 2.325 juta, sedangkan total di PT Farva yaitu 715 juta. Berikut ini adalah neraca saldo yang meringkas posisi keuangan dan kinerja operasi PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2021. Untuk PT Afaf, di bagian debitnya ada kas sebesar 230 juta rupiah, piutang 190 juta rupiah, persediaan 180 juta rupiah, investasi pada PT Farva 405 juta rupiah, tanah 200 juta rupiah, bangunan dan peralatan 700 juta rupiah, beban pokok penjualan 270 juta rupiah, beban penyusutan 50 juta rupiah, beban administrasi dan penjualan 230 juta rupiah, dan dividen sebesar 225 juta rupiah. Kemudian untuk di kreditnya ada akumulasi penyusutan sebesar 500 juta rupiah, utang usaha 75 juta rupiah, utang obligasi 150 juta rupiah, saham biasa 500 juta rupiah, saldo laba 525 juta rupiah, penjualan 850 juta rupiah, dan bagian laba dari PT Farva sebesar 80 juta rupiah. Kemudian pada PT Farva sendiri di bagian debitnya ada kas sebesar 75 juta rupiah, piutang 80 juta rupiah, persediaan 100 juta rupiah, kemudian ada tanah sebesar 100 juta rupiah, bangunan dan peralatan 200 juta rupiah, beban pokok penjualan 150 juta rupiah, beban penyusutan 10 juta rupiah, beban administrasi dan penjualan 60 juta rupiah, dan dividen sebesar 30 juta rupiah. Kemudian
Di kreditnya ada akumulasi penyusutan 30 juta rupiah, utang usaha 35 juta rupiah, utang obligasi 85 juta rupiah, saham biasa 200 juta rupiah, saldo laba 155 juta rupiah, dan penjualan sebesar 300 juta rupiah. Oke, kemudian di sini kami diminta untuk membuat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Kemudian yang kedua ada membuat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021. Kemudian yang ketiga, siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020 dan 2021. Mungkin untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita langsung ke materi. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu membuat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Nah, tadi kan sudah diketahui dalam soal bahwa PT Afaf itu mengakuisisi seluruh saham PT Farva senilai 300 juta pada 1 Januari 2020. Sehingga ayat jurnalnya investasi pada PT Farva di sisi debit senilai 300 juta dan kas di sisi kredit senilai 300 juta. Nah, setelah itu jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Selama tahun berjalan, PT Farva itu mendapatkan bagian laba neto sebesar 75 juta yang dihitung dari penjumlahan seluruh pendapatan dikurangi dengan seluruh beban yang dilaporkan. Kemudian ayat jurnalnya yaitu investasi pada PT Farva di sisi debit senilai 75 juta dan bagian laba dari PT Farva di sisi kredit senilai 75 juta. Selanjutnya tanggal 31 Desember 2020 PT Farva itu mengumumkan membagikan dividen senilai 20 juta. Nah, PT Afaf sebagai entitas yang memiliki PT Farva mencatat transaksi penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Di sisi debit itu kas senilai 20 juta dan di sisi kredit investasi pada anak senilai 20 juta. Nomor 2, buatlah ayat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Selama tahun berjalan, PT Farva melaporkan perolehan laba neto sebesar 80 juta rupiah. Aset laba neto yang dilaporkan PT Afaf sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Farva berdasarkan metode ekuitas dengan ayat jurnalnya yaitu investasi pada PT Farva pada bagian laba atas PT Farva sebesar 80 juta rupiah. Setelah itu, selama metode berjalan, PT Afaf juga mencatat jurnal untuk mengakui dividen yang dibagikan oleh PT Farva sebesar 30 juta rupiah. Maka ayat jurnalnya yaitu kas pada investasi pada PT Farva sebesar 30 juta rupiah. Untuk soal nomor 3, yaitu siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020 dan 2021, yang dimana perhitungan nilai buku di tahun 2021 terdapat saldo per 1 Januari 2020 pada PT Afaf sebesar 300 juta rupiah, di mana 300 juta rupiah tersebut berasal dari penjumlahan antara saldo laba sebesar 100 juta rupiah dengan saham biasa sebesar 200 juta rupiah. Kemudian ditambah dengan laba neto pada PT Afaf sebesar 75 juta rupiah dan saldo laba 75 juta rupiah, di mana 75 juta rupiah tersebut berasal dari pencatatan laba neto pada PT Farva di tahun 2020. Kemudian dikurangi dengan dividen pada PT Afaf yang sebesar 20 juta rupiah dan juga saldo laba sebesar 20 juta rupiah, di mana 20 juta rupiah tersebut berasal dari pencatatan penerimaan dividen dari PT Farva pada tahun 2020 yang menghasilkan saldo per 31 Desember 2020 pada PT Afaf sebesar 355 juta rupiah dan saldo laba sebesar 155 juta rupiah. Kemudian, jurnal eliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak di tahun 2020 terdapat di bagian debit saham biasa pada PT Farva sebesar 200 juta rupiah dan saldo laba sebesar 100 juta rupiah. Kemudian bagian laba atas PT Farva sebesar 75 juta rupiah. Dan untuk di bagian kreditnya terdapat dividen diumumkan sebesar 20 juta rupiah dan investasi PT Farva sebesar 355 juta rupiah.
Selanjutnya di sini kita akan mengerjakan kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Yang dimana pertama kita akan mengerjakan laporan laba rugi yang terdapat akun-akun seperti penjualan, beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban administrasi dan penjualan, serta bagian laba dari PT Farva. Langsung saja, untuk akun penjualan di PT Afaf terdapat 800 juta rupiah, di PT Farva 250 juta rupiah, kemudian konsolidasi yang dihasilkan sebesar 1 miliar 50 juta rupiah. Kemudian untuk beban pokok penjualan pada PT Afaf senilai minus 200 juta rupiah, PT Farva minus 125 juta rupiah, yang menghasilkan nilai konsolidasian sebesar minus 325 juta rupiah. Kemudian untuk beban penyusutan pada PT Afaf terdapat senilai minus 50 juta rupiah, pada PT Farva minus 10 juta rupiah, yang menghasilkan konsolidasian sebesar minus 60 juta rupiah. Kemudian untuk beban administrasi dan penjualan pada PT Afaf terdapat minus 225 juta rupiah, pada PT Farva minus 40 juta rupiah, yang menghasilkan konsolidasian minus 265 juta rupiah. Kemudian untuk bagian laba dari PT Farva di PT Afaf terdapat senilai 75 juta rupiah, pada PT Farva tidak ada. Kemudian terdapat jurnal eliminasi di bagian debit sebesar 75 juta rupiah untuk mengeliminasi nilai dari bagian laba dari PT Farva di PT Afaf, yang menghasilkan laba neto konsolidasian pada PT Afaf sebesar 400 juta rupiah, PT Farva 75 juta rupiah, kemudian jurnal eliminasinya di bagian debit sebesar 75 juta rupiah, dan nilai konsolidasian sebesar 400 juta rupiah. Nah, yang kedua, kita akan mengerjakan laporan perubahan saldo laba, yang dimana terdapat akun-akun seperti saldo laba awal, laba neto, dan juga dividen. Dan untuk saldo laba di PT Afaf terdapat senilai 225 juta rupiah, di PT Farva senilai 100 juta rupiah, dan terdapat jurnal eliminasi di bagian debit sebesar 100 juta rupiah untuk mengeliminasi saldo laba awal di PT Farva. Kemudian konsolidasi yang dihasilkan sebesar 225 juta rupiah. Kemudian untuk laba neto ini kita ambil dari laba neto konsolidasian, yang dimana di PT Afaf terdapat senilai 400 juta rupiah, PT Farva 75 juta rupiah, dan terdapat jurnal eliminasi di bagian debit sebesar 75 juta rupiah, dan konsolidasian sebesar 400 juta rupiah. Nah, kemudian untuk dividen di PT Afaf terdapat senilai minus 100 juta rupiah, PT Farva minus 20 juta rupiah, dan terdapat jurnal eliminasi di bagian kredit sebesar 20 juta rupiah untuk mengeliminasi dividen dari PT Farva. Kemudian konsolidasi yang dihasilkan senilai minus 100 juta rupiah. Kemudian kita mendapatkan saldo laba akhir di PT Afaf sebesar 525 juta rupiah, pada PT Farva sebesar 155 juta rupiah, dan untuk jurnal eliminasi di bagian debit sebesar 175 juta rupiah, untuk di bagian kreditnya sebesar 20 juta rupiah, dan konsolidasian senilai 525 juta rupiah. Nah, kemudian kita akan lanjut untuk mengerjakan laporan posisi keuangan, yang dimana terdapat akun-akun seperti kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, kemudian ada akumulasi penyusutan, serta investasi pada PT Farva, itu untuk di bagian aset. Kemudian terdapat akun seperti utang usaha, utang obligasi, saham biasa, serta saldo laba untuk di bagian dari liabilitas dan ekuitasnya. Langsung saja teman-teman, untuk pada akun kas di PT Afaf terdapat senilai 130 juta rupiah, pada PT Farva sebesar 80 juta rupiah, yang menghasilkan konsolidasian sebesar 210 juta rupiah. Untuk piutangnya pada PT Afaf senilai 165 juta rupiah, pada PT Farva yaitu 65 juta rupiah, yang menghasilkan konsolidasian sebesar 230 juta rupiah. Kemudian untuk akun persediaan pada PT Afaf terdapat 200 juta rupiah, pada PT Farva 75 juta rupiah, yang menghasilkan konsolidasian sebesar 275 juta rupiah. Dan untuk akun tanahnya pada PT Afaf terdapat senilai 200 juta rupiah, pada PT Farva 100 juta rupiah,
dan konsolidasian sebesar 300 juta rupiah. Nah, untuk akun bangunan dan peralatan, pada PT Afaf terdapat senilai 700 juta rupiah, pada PT Farfa 200 juta rupiah, dan konsolidasian sebesar 900 juta rupiah. Kemudian untuk akun akumulasi penyusutan pada PT Afaf terdapat senilai minus 450 juta rupiah, pada PT Farfa minus 20 juta rupiah, kemudian konsolidasian sebesar minus 470 juta rupiah. Dan kemudian untuk investasi pada PT Farfa, di PT Afaf terdapat senilai 355 juta rupiah, pada PT Farfa tidak ada, namun terdapat jurnal eliminasi di bagian kredit sebesar 355 juta rupiah untuk mengeliminasi investasi pada PT Farfa di PT Afaf. Dan total aset yang kita dapatkan di PT Afaf terdapat senilai 1.300 juta rupiah, di PT Farfa sebesar 500 juta rupiah. Untuk jurnal eliminasinya terdapat di bagian kredit sebesar 355 juta rupiah dan konsolidasian sebesar 1.445 juta rupiah. Kemudian untuk akun utang usaha di PT Afaf terdapat 75 juta rupiah, di PT Farfa 60 juta rupiah. Kemudian konsolidasinya sebesar 135 juta rupiah. Kemudian ada utang obligasi di PT Afaf sebesar 200 juta rupiah, PT Farfa 85 juta rupiah, kemudian konsolidasiannya sebesar 285 juta rupiah. Dan untuk saham biasa, ini terdapat di PT Afaf sebesar 500 juta rupiah, PT Farfa 200 juta rupiah, kemudian terdapat jurnal eliminasi di bagian debit sebesar 200 juta rupiah yang menghasilkan konsolidasian sebesar 500 juta rupiah. Kemudian untuk saldo labanya ini kita ambil dari saldo laba akhir, yang dimana di PT Afaf terdapat 525 juta rupiah, PT Farfa 155 juta rupiah, terdapat jurnal eliminasi di bagian debit dan juga kredit masing-masing sebesar 175 juta rupiah dan 20 juta rupiah, dan konsolidasian sebesar 525 juta rupiah. Dan kemudian terdapat total liabilitas dan ekuitasnya sebesar untuk PT Afaf yaitu 1.300 juta rupiah, PT Farfa 500 juta rupiah. Untuk jurnal eliminasi di bagian debitnya terdapat 375 juta rupiah dan di bagian kreditnya 20 juta rupiah, dan yang terakhir adalah konsolidasinya sebesar 1.445 juta rupiah. Perhitungan nilai buku tahun 2021. Saldo 1 Januari 2021 pada PT Afaf senilai 355 juta, saham biasa 200 juta, ditambah saldo laba 155 juta, laba neto 80 juta, saldo laba 80 juta, dividen pada PT Afaf 30 juta, saldo laba 30 juta. Saldo 31 Desember 2021 pada PT Afaf senilai 405 juta, saham biasa 200 juta, ditambah saldo laba 205 juta. Terus 31 Desember 2021 jurnalnya saham biasa pada PT Farfa senilai 200 juta di debit, saldo laba 155 juta di debit, bagian laba atas PT Farfa 80 juta di debit, dividen diumumkan 30 juta di kredit, investasi PT Farfa 405 juta di kredit. Selanjutnya kertas kerja konsolidasian 2021. Laporan laba rugi penjualan PT Afaf senilai 850 juta, PT Farfa 300 juta, konsolidasian senilai 1.150 juta. Beban pokok penjualan pada PT Afaf senilai 270 juta, pada PT Farfa senilai 150 juta, konsolidasian senilai 420 juta. Beban penyusutan pada PT Afaf senilai 50 juta, pada PT Farfa senilai 10 juta, konsolidasian senilai 60 juta. Beban administrasi dan penjualan pada PT Afaf senilai 230 juta,
pada PT Farva senilai 60 juta, konsolidasian senilai 290 juta. Bagian laba dari PT Farva pada PT Afaf senilai 80 juta, pada PT Farva tidak ada. Terus jurnal eliminasi debitnya bagian laba dari PT Farva itu 80 juta. Terus selanjutnya laba neto konsolidasian pada PT Afaf senilai 380 juta, pada PT Farva senilai 80 juta. Terus debitnya 80 juta, konsolidasiannya 380 juta. Selanjutnya laporan perubahan saldo laba. Saldo laba awal pada PT Afaf senilai 525 juta, pada PT Farva senilai 155 juta, debitnya 155 juta, konsolidasian senilai 525 juta. Laba neto dari atas senilai 380 juta, pada PT Farva senilai 80 juta, debitnya 80 juta, konsolidasian senilai 380 juta, dikurangi dividen pada PT Afaf senilai 225 juta, pada PT Farva senilai 30 juta, kreditnya 30 juta, konsolidasiannya 225 juta. Saldo laba akhirnya pada PT Afaf senilai 680 juta, pada PT Farva senilai 205 juta, debitnya 235 juta, sedangkan kreditnya 30 juta, konsolidasiannya 680 juta. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Kas pada PT Afaf senilai 230 juta, pada PT Farva senilai 75 juta, konsolidasiannya senilai 305 juta. Piutang pada PT Afaf senilai 190 juta, pada PT Farva senilai 80 juta, konsolidasian senilai 270 juta. Persediaan pada PT Afaf senilai 180 juta, sedangkan pada PT Farva senilai 100 juta, konsolidasiannya 280 juta. Tanah pada PT Afaf senilai 200 juta, pada PT Farva senilai 100 juta, konsolidasiannya senilai 300 juta. Bangunan dan peralatan pada PT Afaf senilai 700 juta, pada PT Farva senilai 200 juta, konsolidasiannya senilai 900 juta. Akun penyusutan pada PT Afaf senilai 500 juta, pada PT Farva senilai 30 juta, konsolidasiannya senilai 530 juta. Investasi pada PT Farva pada PT Afaf senilai 405, sedangkan di PT Farva tidak ada. Di kredit 405 juta. Total aset keseluruhannya pada PT Afaf senilai 1 miliar 405 juta, pada PT Farva senilai 525 juta, kreditnya 405 juta, konsolidasiannya senilai 1 miliar 525 juta. Terus selanjutnya utang usaha PT Afaf senilai 75 juta, PT Farva senilai 35 juta, konsolidasiannya 110 juta. Utang obligasi 150 juta, PT Farva 85 juta, konsolidasiannya 235 juta. Saham biasa pada PT Afaf senilai 500 juta, pada PT Farva senilai 200 juta, debitnya 200 juta, konsolidasiannya senilai 500 juta. Saldo laba dari atas PT Afaf 680 juta, pada PT Farva senilai 205 juta, debitnya 235 juta, sedangkan kreditnya 30 juta, konsolidasiannya senilai 680 juta. Total liabilitas dan ekuitas pada PT Afaf senilai 1 miliar 405 juta, pada PT Farva senilai 525 juta,
debitnya 435 juta, kreditnya 30 juta, konsolidasiannya senilai 1.525.000.000 juta. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman semuanya bagi yang melihat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.